Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul kebaikan yang berat dalam Allah. Begini, dalam sistem sintaksis Arab atau ilmu nahu, kita mengenal namanya huruf jar atau preposisi. Setiap huruf jar itu ya dia memiliki kekhususan makna. Ya, di antara huruf jar itu adalah ala. Ya, ada min, ila, an, ala, fi, ya, ba, kaf, lam dan seterusnya. Nah, salah satunya ala. Ala itu maknanya itu isti'ala, menunjukkan makna tinggi ala. Atau masyakah itu berat, ya sulit, ya karena sesuatu yang tinggi itu sulit. Kalau kita mendaki ke tempat yang tinggi itu ya pasti sulit, berat. Atau mustasqalah namanya, ya beban yang berat, itu ala. Jadi kalau ala itu menunjukkan makna berat, tinggi, sulit, ya kira-kira begitulah maknanya. Ya itu makanya laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat gitu ya. Ketika bicara kebaikan laha karena mudah, ketika bicara kejahatan maktasabat ala alaiha karena itu berat, sulit ya dikerjakan. Itu makna ala. Nah, menariknya ketika Allah menyebutkan beberapa kebaikan dalam Al-Qur'an, ternyata preposisi digunakan ala. Coba perhatikan pertama surat An-Nisa ayat yang ke-34. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi perempuan laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Kawamun atau kawamin bisa pakai bi. Coba nanti perhatikan surat An-Nisa 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu kawamina bil qisti. Nah, itu pakai bi ya. Kawamina bil qisti bukan alal qisti. Ya. Tapi kalau dalam soal memimpin perempuan itu kawamuna alan nisa. Kenapa Allah mengatakan arijalu kawamuna alan nisa dengan preposisi ala? Ya, bukan preposisi yang lain, ya. Bukan kawamuna lin nisa atau bin nisa atau fin nisa, ya, tapi kawamuna alan nisa. Apa makna ala tadi? Isti'la, masakah dan mustasqala. Ada berat, ada sulit, ada susah. Jadi ketika Allah mengatakan arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki itu memimpin perempuan, ini menunjukkan memimpin perempuan itu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sulit. Tidak mudah memimpin perempuan itu ya. Coba, kenapa tidak mudah memimpin perempuan? Karena kata Nabi, istausun nisa khairan. Kalau perempuan itu salah, kamu tidak boleh menyalahkan dia, tapi berbuat baik padanya. Tidak, hebat ya, sulitnya ya. Dia salah, tapi tidak boleh disalahkan. Kalau dia berbuat salah, itu ajak ke mall, ya, belikan baju baru, tambah uang jajannya, gitu ya. Kalau perlu belikan dia mobil. Itu kalau dia berbuat salah begitu tuh. Apa tidak berat pekerjaan begitu? Berat ya. Makanya kawamuna ala nisa, tidak mudah itu. Jadi kalau perempuan, kalau istri kita membangkang, istri kita melawan, tidak boleh disalahkan, dicaci maki, apalagi dihukum disiksa. Tidak. Perempuan tuh kalau salah kata Nabi istausun nisaa khairan. Kalau dia salah berbuat baiklah kepadanya. Jadi kalau dia melawan ya langsung ke restoran makan gitu. Tuh ala nisa ya tidak mudah. Kenapa? Karena mereka diciptakan dari dila. Nah, itu. Karena mereka susahnya diciptakan dari dila, tulang rusuk yang bengkok. Bila diluruskan, iza akam taha kasartah. Bila engkau luruskan, patah. Diluruskan dia patah. Kalau kau biarkan dia, awat dia makin bengkok. Coba, pilihan kita akan cuma dua. Diluruskan atau dibiarkan. Diluruskan, buruk juga, patah. Dibiarkan, makin bengkok. Kan pilihannya cuma dua. Diluruskan salah, dibiarkan makin salah. Itu bukti alan nisa. Ya, kawamuna alan nisa. Memimpin perempuan itu tak mudah. Karena itulah ya cukup satu kan begitu kata Allah ya. Kalau engkau mampu ya boleh 2, 3, 4. Tapi sulit rasanya Anda bisa memimpin 2, 3, 4 itu secara adil. Karena itu ya ini pekerjaan yang berat karena mendidik perempuan, memimpin perempuan itu dia
ya urusan yang sangat berat. Makanya digunakan preposisinya ala. Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Karena meluruskan perempuan, kawam itu meluruskan maksudnya. Karena meluruskan perempuan itu tidak ringan. Ala itu masakkah ada di situ. Ada beratnya, ada sulitnya, ada mustasqalahnya. Ya, jadi Anda harus paham itu ya, perempuan itu ya tidak mudah mendidiknya. Nah, maka kalau dia salah, perintah Nabi itu begitu ya, berbuat baiklah kepadanya. Itu satu ya. Kenapa perintah apa namanya kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan itu pakai preposisi ala, menunjukkan berat. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ulaika ala hudan ya. Kenapa ulaika ala hudan? Kenapa tidak ulaika fi hudan? Ya. Kenapa ala hudan? Ingat, ala itu maknanya apa? Isti'la. Jadi kita kalau cari hidayah, cari hidayah yang paling tinggi. Kira-kira begitu. Jangan hidayahnya hidayah paling rendah tuh. Karena kata Allah di surat Muhammad ayat 17, walazina tadau zadahum hudan. Orang yang dapat hidayah tuh hidayahnya tidak sama, levelnya banyak tuh. Semakin dia dapat apa? Semakin dia menambah ketaatan, semakin tinggi tambahan hidayahnya gitu kata Allah. Wa atahum taqwahum. Semakin tinggi ketakwaannya pada Allah, semakin tinggi tambahan hidayahnya. Artinya hidayah itu tidak sama. Allah ingin kita ala hudan. Dari semua level hidayah, kita paling tinggi. Jangan hidayah paling rendah. Kenapa? Karena hidayah ini tidak sama levelnya. Dan keberuntungannya pun, ulaika humul muflihun, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan ditentukan level hidayah. Makin puncak hidayah kita peroleh, makin puncak pula bahagia kita peroleh. Itu kenapa ala hudan itu berkait dengan muflihun. Jadi kalau Anda mau cari hidayah, istilah. Cari hidayah paling tinggi. Jangan paling rendah. Tuh. Yang kedua, mempertahankan hidayah di level tertinggi itu sulit. Masyakkah. Mustasqalah. Karena iman kita yazid wa yangkus. Iman kita tuh fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Tuh. Menjaga iman, menjaga hidayah Allah di level tertinggi itu masyakkah. Perbuatan yang sangat sulit dan berat. Ya. Inilah ada orang sholat ke masjid berjamaah kan dapat hidayah dia. Iya. Tinggi hidayahnya iya. Kalau tidak tinggi tidak mungkin dia ke masjid di rumah itu. Tapi menjaga ke masjid setiap hari itu tidak mudah juga. Jadi kita diminta Allah untuk menjaga hidayah di level tertinggi, tapi ingat itu masyakkah. Itu perbuatan yang sulit dan berat. Itu kenapa ulaika ala hudan bukan fi hudan. Untuk menunjukkan carilah hidayah di level tertinggi, pertahankan dia di level tertinggi, tapi ingat mempertahankan hidayah di level tertinggi itu adalah perbuatan yang sangat berat dan sulit. Oke. Kita lihat yang ketiga. Di surat Al-Insan ayat 8. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ini cerita apa? Penjelasan Allah tentang manusia yang mendapat perlindungan khusus nanti di yaumil mahsyar. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Nanti ketika wajah pucat pasi semua manusia ketakutan berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu kata Nabi. Ada manusia walaqahum nadrata wa surura, wajahnya riang gembira senang, tidak ada payah, tidak ada sulit, tidak ada berdiri, tidak ada haus, tenang saja di tempat yang khusus Allah sediakan untuk mereka. Apa amal mereka? Di dunia mereka suka memberi makan yang dia cintai kepada miskin, yatim, dan orang-orang terlantar. Coba perhatikan ya. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbi, bukan li hubbi. Memberi makan kepada ya yang dicintainya, atau sesuatu yang dicintainya, atau kepada orang yang dicintainya, atau makanan yang paling dicintainya. Tapi Allah tidak menggunakan kata li hubbi, atau ya wa yut'imuna at-ta'ama ya indah hubbi, enggak, tapi ala hubbi. Apa makna ala itu? Satu, Anda kalau kasih makan orang, maka makan yang paling tinggi nilainya. Kira-kira itu ala hubbi.
Jangan tidak tak makan, tidak tak makan lagi itu daripada basi, daripada basi itu tak boleh. Itu dah ala hubbi itu. Ala hubbi itu yang kita sukai. Apa yang kita sukai itu yang dikasih. Itu ala hubbi. Ya, jangan makanan yang kita sendiri tidak suka dikasih ke orang. Tidak boleh begitu. Itu kenapa ala di situ. Beri yang berkualitas, ala yang ada kualitasnya. Jangan yang bobotnya rendah dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan apa daging ya orang tuh dikasih juga begitu ya kan? Karena itu ala namanya yang paling bernilai ala. Nah, tapi juga tidak mudah. Kita butuh makan. Ini konteksnya begini. Ini dalam situasi yang orang sedang sulit, susah, ya pacaklik, kita punya makanan. Orang tidak punya makanan. Saat kita punya makanan dan kita butuh makan, lalu kita bagi pada orang, di saat situasi sulit itu tidak mudah. Masakkah itu. Kalau memberi makan kepada orang saat kita lapang, saat orang juga tidak terlalu butuh, itu biasa aja, gampang urusannya. Ini kenapa amalnya berat? Karena di saat paceklik, dulu kan ada musim-musim paceklik, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan saudaranya datang ke Mesir karena paceklik di Palestina. Ada dulu masa-masa begitu, wabah, misalkan padi dimakan itu, tikus semua, atau mungkin belalang merajalela, semua hasil panen tidak ada yang jadi itu. Akhirnya banyak orang kekurangan makanan, dan kita punya makanan. Dan kita bagi. Dan itu perbuatan yang sulit. Karena manusia ketika kondisi begitu muncul sifat kikirnya tuh. Nah, karena ini perbuatan sulit, memberi makan di dalam situasi sulit itu, makanya pakai ala. Ala hubbihi. Untuk menunjukkan betapa beratnya, betapa sulitnya membagi makanan yang kita punya kepada orang lain yang tidak punya saat kita membutuhkan makanan itu. Ya, ketika kita butuh, kita bagi. Itu yang sulit. Itu kenapa kata Nabi ketika sahabat ditanya, ya Rasulullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu sadaqati azam. Apa sedekah yang paling besar nilainya? Apa kata Nabi? Anta sadaqah wa anta sahihun. Bersedekah ketika sehat. Kenapa bersedekah ketika sehat pahalanya paling besar? Karena ketika sehat kita butuh harta. Ketika sehat kikir muncul. Ketika sakit ya udah ada lagi guna harta. Kita gampang aja bagi-bagi itu. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu dan kita bisa membagi itu kepada orang, apa yang kita butuhkan itu, makanya ala hubbihi. Ini perbuatan yang berat dan sulit. Karena itu, ya minimal ada 3 perbuatan yang sulit ya ketika Allah menggunakan kata ala itu ya, preposisi ala. 1, memimpin perempuan. Sulit sekali. Ya, 2, menjaga hidayah di level tertinggi. Ala hudan. Dan yang ketiga, memberi makan di masa orang-orang kesulitan dengan makanan dan kita punya, membagi saat kita butuh itu sangat sulit, maka ala hubbihi. Inilah isyarat Allah kenapa preposisi itu tidak sama penggunaannya, karena setiap preposisi itu punya kekhususan makna dan ada pesan di balik ya penggunaan preposisi yang berbeda itu. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.